فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada bab yang ke-11. Man dakhala baitahu yaqulu bismillah wa yusallimu ala man fil bait. Pada bab yang ke-11 ini akhwani fillah dibimbingkan kepada kita tentang adab masuk ke dalam rumah. Di mana seorang yang hendak masuk ke dalam rumah hendaknya mengucapkan bismillah dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fadhakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala 'asha wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang masuk dalam deretan al-mukthirun fi riwayatil hadis, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Indak ya Mujahid, bagaimana baitnya? Bait yang mengumpulkan tentang sahabat-sahabat yang banyak riwayat hadisnya. Had Qum. Naam, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Terus wa Anasun wal bahru atau wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Nah, syahidnya wa Jabirun wa zaujatun Nabi, dan Jabir termasuk dalam deretan al-mukthirun fi riwayatil athar, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Sahabiyun ibnu sahabi, seorang sahabi, putra dari sahabi juga, yang ayah Jabir ini termasuk dalam deretan sahabat yang wafat dalam peperangan apa? Bahkan termasuk yang wafat pertama kali dalam perang tersebut. Dalam perang apa ini? Indah Abdullah. Taib.
dalam perang Uhud. Nama ayah Jabir ini siapa? Endak ya Tariq. Abdullah, ha? Ya kan? Jabir ibnu Abdullah. Abdullah bin man? Abdullah ibnu man endak ya Hudzaifah. Nama lengkapnya akhwan, ayah dari Jabir bin Abdullah yaitu Abdullah bin Amr bin Haram. Sahabat yang mulia yang gugur dalam perang Uhud. Dan termasuk di antara keutamaan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma kallamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijab wa kallama abaka kifahan faqala ya 'abdi tamanna 'alayya u'tik qala ya rabbi tuhyini fa uqtalu fika thaniyah." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hambanya kelak kecuali dari balik hijab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara ayahmu kifahan, ay muwajahah, yaitu secara langsung, tidak ada hijab, tidak ada putusan yang menjadi perantara, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Abdullah bin Amr bin Haram tersebut. Dan ini keutamaan yang agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada ayah Jabir bin Abdullah. Taib. Dan putranya juga diberi keutamaan dengan ilmu yang banyak dan juga doa keberkahan pada keluarganya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'ami." Apabila seseorang masuk ke rumahnya kemudian berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masuknya dan ketika makannya, maka syaitan mengatakan, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat tidur bagi kalian, tidak pula ada makan malam untuk kalian. Wa idza dakhal falam yadhkurillaha 'inda dukhulih, dan apabila dia masuk ke dalam rumah tapi tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masuk, maka syaitan mengatakan, qala syaitan atraktumul mabit, kalian mendapati tempat untuk menginap. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amih, dan apabila dia juga tidak menyebut nama Allah ketika makannya, maka qala adraktumul mabita wal asya, syaitan mengatakan kalian mendapati tempat menginap juga mendapati makan malam. Hadis rawahu Muslim, dan dalam hadis ini sangat jelas bimbingan untuk kita semua ketika masuk rumah, demikian pula ketika makan, untuk membaca apa ini? Membaca bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan lindungi kita dari godaan syaitan dan dari upaya syaitan untuk menyertai kita pada semua perkara-perkara kita.
Dalam hadits ini juga sangat jelas bagaimana syaitan mengupayakan untuk menimpakan gangguan dan mengurangi keberkahan sebisa mungkin. Jadi dia ingin terus-menerus menyertai manusia pada semua apa yang dia lakukan. Tidur ingin ikut tidur, makan ingin ikut mengambil makanannya dan menghilangkan keberkahannya. Nah, makanya kita dibimbingkan ketika masuk rumah, nah, untuk apa? Membaca bismillah. Dan ini riwayat yang sahih tentang bacaan ketika masuk rumah. Nah, yaitu membaca bismillah. Adapun hadis qanifillah yang masyhur tentang doa masuk rumah dengan bacaan bismillahi walajtu wa bismillahi akhrajtu wa 'ala Allahi tawakkaltu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan pada sanadnya ada keterputusan, ada inqita' antara Syuraih ibn Ubaid dan Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Karena Syuraih ibn Ubaid tidak mendengar dari Abi Malik. Dan dikatakan oleh ulama ilal, di antaranya perkataan Abu Hatim yang diriwayatkan oleh putranya, Syuraih bin Ubaid al-Hadrami lam yudrik Aba Umamah wal Harith bin al-Harith wal Miqdam wa huwa an Abi Malik al-Asy'ari mursal. Nah, sehingga hadis ini mursal, dan mursal termasuk bagian dari hadis dhaif. Adapun yang meriwayatkan secara mausul dengan jalan Abi Malik al-Asy'ari, maka padanya apa? Inqita', padanya keterputusan sanad. Dan Syekh Albani rahimahullahu taala awalnya mensahihkan hadis ini dalam kitab beliau As-Sahihah. Kemudian ketika ada sebagian thalabah yang memberikan faidah bahwasanya ada kalam dari Abu Hatim bahwasanya sanad Syuraih ibnu Ubaid dari Abi Malik itu terputus, maka beliau tarajuk dan memasukkan hadis ini dalam ad-dhaifah. Sehingga siapa yang menukilkan hadis ini bahwasanya disahihkan oleh Syekh Albani, maka itu pendapat beliau yang lama dalam as-sahihah. Kemudian beliau telah memasukkan hadis ini dalam silsilah al-hadis ad-dhaifah. Sehingga hadisnya dhaif. Doa apa? Bismillahi walajtu wa bismillahi akhrajtu wa 'ala Allahi tawakkaltu. Lalu apa doa yang dibaca ketika masuk rumah? Yusuf. Bismillah. Begitu saja. Membaca bismillah. Kemudian mengucapkan salam. Adapun dalil tentang salam, yaitu yang disebutkan setelahnya oleh Syekh, wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Apabila kalian masuk ke dalam rumah, fa idza dakhaltum buyutan, buyutan nakirah, cakup semua rumah. Apabila kalian masuk ke suatu rumah, fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, maka ucapkan salam, ucapkanlah salam atas diri kalian. Nah, ucapkan salam untuk diri kalian. Tahiyatan min indillah, yaitu ucapan salam dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya mubarakatan thayyibah, yang diberkahi. Nah,
salam yang diberkahi, yang thayyibah, yang bagus. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkannya. Dan terkait dengan salam ini akhwani fillah, maka sangat jelas termasuk di antara adab yang sangat ditekankan di dalam Islam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan hal tersebut sebagai sebab yang mengantarkan untuk seorang masuk ke dalam surga, menyebarluaskan salam. La yadkhulul jannah hatta tu'minu, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salama bainakum. Tidak akan masuk ke dalam surga salah seorang di antara kalian sampai kalian beriman, dan tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan tentang suatu perkara yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta mencintai, yaitu afshus salama bainakum, sebar luaskanlah salam di antara kalian. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, selama kita ketahui atau ada qarinah bahwasanya dia itu adalah muslim, merupakan seutama-utama akhlak di dalam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayul islami khair, apa di antara sifat keislaman yang paling bagusnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Hadis dalam Sahih Muslim. Engkau memberikan makan kepada manusia, jadi memberi makan kepada manusia, orang-orang yang kelaparan, termasuk di antara sifat-sifat di dalam Islam yang sangat dianjurkan. Wa taqra'us salam, dan engkau membaca salam baik kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Dari sini kita ketahui kalau yang tidak dikenal saja, selama kita memiliki qarinah dia itu muslim, untuk kita menyebarluaskan salam kepadanya, apalagi kepada orang-orang yang ada di rumah kita ketika kita mau masuk. Nah, ketika kita mau ziarah atau bertamu. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, fasallimu ala anfusikum. Salamlah. Ucapkan salam atas diri-diri kalian. Maksudnya adalah dikarenakan kaum muslimin satu sama lain itu ibarat satu kesatuan, Taib, sehingga dikatakan fasallimu ala anfusikum. Karena kita sesama muslim ibarat satu kesatuan, sehingga ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, kepada orang yang ada di rumah yang mau kita masuki, ibaratnya kita salam kepada diri kita sendiri. Sehingga faedahnya dan kemanfaatannya juga kita akan mendapatkannya, selain pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena pada ungkapan salam terkandung padanya pahala besar. Seorang mengucapkan assalamualaikum dapat apa? Asyraf, 10 pahala. Kemudian kalau ditambah assalamualaikum warahmatullahi 20. Kemudian kalau secara sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa Abdul Hamid? 30. Nah, belum lagi kandungan makna yang terkandung di dalamnya, doa keselamatan dan doa meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini ketika ada orang di rumah, jelas ketika
rumah yang mau kita masuki ada orangnya, kemudian kita mengucapkan salam ketika mau masuk, maka perkaranya jelas, ya kan? Nah, permasalahan berikutnya, sekarang ketika rumah tersebut kosong, kita tahu kosong karena kita keluar, semua anggota keluarga keluar, kemudian kita mau pulang dan masuk ke rumah kita. Untuk membaca bismillah jelas, ketika mau masuk membaca bismillah. Apakah disunnahkan juga untuk mengucapkan salam? Taib. Apakah juga disunnahkan untuk mengucapkan salam? Kita dapat ya kawan, para ulama rahimahumullahu ta'ala menegaskan bahwasanya tetap disunnahkan untuk mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah walaupun tidak ada seorang pun di dalam rumah tersebut. Nah, di antara dalil tentang hal itu yaitu keumuman ayat ini. Fasallimu ala anfusikum. Ya, ucapkanlah salam atas diri kalian sendiri. Maka selain maksudnya adalah kaum muslimin, tapi juga apa? Anfusikum, ya diri kalian juga masuk. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Adhkar mengatakan yustahabbu an yaqula bismillah wa an yukthira min dzikrillahi ta'ala wa an yusallima sawa'un kana fil baiti adamiyun amla. Dan ini kalimat yang detail ya kawan. Kata beliau, disunahkan untuk seorang ketika mau masuk rumah mengucapkan bismillah dan memperbanyak zikir. Nah, dan mengucapkan salam. Baik di dalam rumah itu ada adami. Nah, ini kalimat detail ya kawan. Kenapa? Karena yang namanya rumah, ketika tidak ada orangnya, ya biasanya tetap ada penghuni yang lain, ya kan? Ada semut, ada kecoa, ada macam-macam. Juga dari makhluk yang tidak kita lihat mungkin juga ada. Dari para jin yang tinggal di rumah. Nah, maka kata beliau, nah sama saja apakah di dalam rumah tersebut ada adami, ada manusia ataupun tidak. Apa pendalilan beliau? Liqaulillahi ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Dan Al-Hafidz rahimahullah ta'ala selain berdalil dengan ayat ini, beliau juga mengatakan wa yadkhulu fi umumi ifsya'is salam assalamu ala nafsi liman dakhala makanan laisa fihi ahad. Jadi salam untuk diri kita sendiri, karena kita juga butuh doa keselamatan dan doa keberkahan. Masuk di dalam keumuman menyebarluaskan salam adalah apa? Salam pada diri sendiri bagi orang yang masuk suatu tempat yang tidak ada seseorang di dalamnya. Nah, dan ini juga yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Jazakallah. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala wal aujuhu an yuqal inna hadha 'amun fi dukhuli kulli bait. Bahwasanya hukum ini yaitu baca bismillah kemudian mengucapkan salam ini ya pada kondisi ketika seorang masuk di semua rumah. Baik. Kata beliau fa in kana fihi sakinun muslim yaqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau di dalam rumah itu ada orang yang tinggal yang muslim, maka jelas mengucapkan apa? Mengucapkan apa Abdullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa illam yakun fihi sakinun yaqul assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Jika kita tidak tahu di situ ada, atau kita tahu nggak ada orang, karena kita semua keluar, rumah kosong. Lalu bagaimana mengucapkan salamnya? Kata Imam Al-Qurtubi, mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Sehingga bahasa salamnya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Wa in kana fil baiti man laisa bimuslim, apabila di rumah itu ada orang yang bukan muslim, nah, yaitu kafir. Qala assalamu ala man ittaba'al huda. Dia mengucapkan assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan atas orang yang mengikuti jalan petunjuk. Tidak assalamualaikum. Karena apa? Ada orang yang tidak muslim. Atau kata beliau, au assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin, atau mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Nah, ini bimbingan bagus dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Nah, dalil pokoknya adalah keumuman ayat dan keumuman untuk menyebarluaskan salam. Dan yang ketiga, yang menjadi penguat untuk hal ini, yaitu adanya athar dari sebagian sahabat dengan sanad yang disahihkan oleh atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Adabil Mufrad. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Al-Adabul Mufrad meriwayatkan dari Abdullah ibni Umar. Dari siapa? Dari siapa Muhammad? Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qal idza dakhala al-baita ghairal maskun falyaqul assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kata Abdullah bin Umar, idza dakhala al-baita ghairal maskun, apabila seseorang masuk ke rumah yang tidak dihuni atau tidak ada penghuninya karena keluar semua, atau dia memang penghuninya tapi keluar dan ingin masuk ke rumahnya, dia tahu rumahnya kosong. Dengan kata lain, apabila seorang masuk ke dalam rumah yang kosong, falyaqul, maka ucapkanlah assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Taib. Ini terkait ketika seorang masuk ke dalam rumah yang tidak ada penghuninya atau tidak ada manusia di dalamnya, atau dengan kata lain masuk ke dalam rumah yang kosong. Taib. Juga datang dari Mujahid rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau. Kata Mujahid rahimahullah, wa idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihim. Ini jelas, jika engkau masuk menemui keluargamu di rumahnya, maka salamlah pada mereka. Wa idza dakhalta baitan laisa fihi ahad faqul assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Nah, jika engkau masuk ke suatu rumah yang tidak ada padanya seorang pun,
maka ucapkanlah semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba yang saleh. Jadi kesimpulannya, indak ya Yahya, ketika antum masuk ke rumah, rumahnya kosong, kemudian mau masuk, apa saja yang dibaca? Pertama kali apa? Bismillah. Terus ini kalau apa, kamu buka ya kan, buka mau masuk bismillah. Kemudian apa? Salamnya bagaimana? Yang keras. Ahsanta. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Taib. Tapi kalau ada orang kemudian rumahnya tertutup, maka apa? Salam dulu, ya kan? Salam. Karena apa? Salam ini juga masuk dalam kategori isti'dzan, minta izin untuk masuk. Itu kalau kita masuk rumah kita jelas bismillah masuk. Tapi ketika kita minta izin untuk masuk, ya salam dulu. Karena apa? Seorang tidak boleh masuk ke rumah orang tanpa apa? Tanpa izin terlebih dahulu. Sehingga salam ini sebagai izin, kemudian baru ketika mau masuk membaca bismillah. Taib. Kita lengkapkan tentang dorongan untuk mengucapkan salam ketika masuk rumah akhwan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitik. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau juga termasuk perawi yang banyak meriwayatkan hadis, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebabnya apa? Kenapa beliau termasuk deretan al-muktsiruna fi riwayatil hadis? Sebabnya apa, Aba Ilyas? Anas bin Malik. Padahal beliau termasuk golongan apa? Golongan muda. Nabi saja memanggilnya ya bunai, wahai anak. Karena beliau melayani Nabi selama jangka waktu berapa? 10 tahun. 10 tahun melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak mendengar wejangan-wejangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat contoh-contoh perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sungguh ibu beliau akhwani fillah telah mengarahkan sang putra ini pada perkara yang menjadi sebab keutamaannya. Karena sang ibu rela untuk berpisah dengan putranya, rela untuk apa? Putranya tidak melayaninya, demi apa? Demi sang putra ini melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengedepankan untuk putranya melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada sang putra ini melayani dirinya sendiri, yaitu melayani sang ibu. Dan dengan sebab itu Anas bin Malik mendapatkan keutamaan yang besar dari sisi ilmu, dan si ibu pun mendapatkan pahala yang mengalir tentunya. Karena beliau sebagai apa? Sebagai penyebab hal tersebut. Karena apa? Menyodorkan sang putra untuk diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pelayannya. Ini juga penting bagi setiap orang tua akhwani fillah untuk apa? Untuk yang menjadi harapan dan tujuan adalah bagaimana anak-anak keturunan mendapatkan
kemaslahatan dini, kemaslahatan dari sisi agamanya. Walaupun mungkin kemaslahatan seorang tua ini akan terkurangi. Contohnya ketika anak harus pergi melakukan rihlah menuntut ilmu. Bagaimanapun juga orang tua terkadang butuh bantuan anak. Tapi ketika anak dengan melakukan rihlah, melakukan safar untuk menuntut ilmu mendapatkan keutamaan yang besar, maka seyogianya bagi orang tua untuk tidak ragu-ragu melepas kepergian anaknya dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu orang tua akan mendapatkan keutamaan, dan dengan itu pula anak-anak akan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik pengarahan kepada anak-anak adalah dengan mengarahkan mereka kepada ilmu syar'i. Karena ini sebab kebaikan seseorang. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka akan dipahamkan dia terhadap perkara agama. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan di sini, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, wahai anakku, ya bunayya, wahai anak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kedudukannya adalah sebagai bapak umat ini. Idza dakhalta ala ahlika fasallim. Jika engkau masuk menemui keluargamu, maka salamlah. Jangan sampai ketika seseorang sudah sering ketemu, kemudian sudah setiap hari ketemu, ngapain salam. Bahkan yang seperti ini hendaknya lebih seseorang memperhatikan. Keluar masuk rumah, sehari mungkin keluar masuk 5 kali, ya tetap ucapkan salam. Tetap ucapkan salam. Fasallim. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yakunu barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitik, sehingga itu menjadi keberkahan atas dirimu dan atas anggota keluargamu. Jadi dari sini kita ketahui di antara sebab keberkahan suatu keluarga, sebab keberkahan suatu keluarga adalah dengan apa? Dengan disebarluaskannya salam di dalam keluarga tersebut ketika masuk keluar rumah. Nah, ketika masuk maupun ketika keluar. Karena akan kita ketahui bahwasanya salam ketika berpisah juga termasuk yang disunnahkan. Tapi yang sedang kita pelajari di sini bab terkait adab masuk rumah. Jadi ketika masuk rumah jangan sampai lalai untuk mengucapkan salam. Demikian pula anak-anak diperhatikan, ditegur, diajari. Bahkan mungkin sesekali kalau masuk rumah kok tidak salam, suruh keluar, suruh ulangi lagi, keluar, mundur lagi. Nah, taib untuk apa? Mengucapkan salam. Kenapa, kawan? Karena penerapan yang seperti ini butuh pembiasaan, terutama kepada anak-anak. Dan ini butuh himmah dari kita, butuh semangat dari kita. Demi apa? Demi tercapainya keberkahan atas kita, atas anak keturunan kita, juga apa? Keberkahan di rumah kita, keberkahan pada keluarga kita. Karena apa? Suatu perkara kalau sudah diberkahi, padanya kebaikan yang banyak. Padanya kebaikan yang banyak. Tempat tinggal walaupun kecil, walaupun sempit, kalau diberkahi akan ada kenyamanan padanya, akan ada ketenangan padanya. Nah, maskan dinamakan maskan, tempat tinggal. Kenapa? Karena diupayakan seorang mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan di dalamnya.
daripada apa? Tidur di luar. Nah, di antara sebab barokah adalah apa? Dengan menyebarluaskan salam padanya. Nah, bahkan tadi telah kita lewati walaupun tidak ada orang di dalam. Taib, ini adab termasuk di antara adab yang sangat penting yang sayangnya banyak dari kaum muslimin melalaikannya. Banyak dari kaum muslimin meninggalkannya. Maka hendaknya kita semua menghidupkan adab tersebut, akhwan, mulai dari kita. Karena kalau bukan ahli sunnati wal jamaah yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi? Butuh kita memiliki himmah yang lebih dari yang lainnya. Untuk mengucapkan salam ketika masuk rumah. Dan talabah juga ketika masuk ke asrama. Taib, ucapkan salam dari luar. Assalamualaikum, keraskan. Taib, doa meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, nasallallahu taufiq wassadat walhamdulillahi rabbil alamin.